Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali dalam acara SOS. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk menyatukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat setiap hari yang Tuhan beri. Kami bisa melalui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Roh Kudus berbicara sehingga kebenaran yang kami mau terima menjadi kebenaran yang menguatkan setiap hati kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, berbahagia dan berhasil, Bapak Ibu Saudara. Jadi kata berbahagia dan berhasil ini tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau kita berbahagia, pasti kehidupan kita akan berhasil. Kalau kita berhasil, pasti kehidupan kita berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Sebab banyak orang berhasil dalam hal-hal tertentu, misalnya karir, Bapak Ibu Saudara, tentang masa depannya, tentang mungkin pekerjaannya, tapi belum tentu hidupnya berbahagia. Makanya kata berbahagia dan berhasil itu tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Nats yang saya akan ambil pada hari ini, mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan firman Tuhan, Mazmur pertama ayat yang pertama dan kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi jelas dikatakan bahwa kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, maka firman Tuhan berkata kita berbahagia. Dikatakan lagi yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi kalau kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, maka kita disebut adalah orang-orang yang berbahagia. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan jelas bahwa kalau kita pengen berbahagia itu sebenarnya ada sebab akibat. Jadi kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Bapak Ibu tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, maka Bapak Ibu akan dapat dampak hidupnya berbahagia. Jadi kata berbahagia ini firman Tuhan mengajarkan sebab akibat. Karena kita melakukan sesuatu, maka kita berbahagia. Nah, firman Tuhan berkata, melakukan apa? Yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata berjalan, kata berdiri, dan duduk itu bicara aktivitas kehidupan yang kita jalani. Selama hidup yang kita jalani menjadi pengikut Yesus, duduk, berjalan, dan berdirinya benar, maka kehidupan kita berbahagia. Duduk, berjalan, dan berdirinya benar, maka kebahagiaan menjadi bagian kehidupan kita. Firman Tuhan berkata tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi tidak perlu kita minta nasihat dan kita mengikuti apa yang menjadi nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak mengerti kebenaran. Jadi kalau kehidupan kita penuh dengan masalah dan rintangan, mintalah petunjuk bukan kepada orang fasik. Dan jangan berdiri, maksudnya kita itu mengikuti jalan orang berdosa dan dalam kumpulan pencemooh duduk. Nah, itu dikatakan firman Tuhan. Nah, kalau kita menghindari itu, Bapak Ibu Saudara, dalam aktivitas kita, maka kita disebut berbahagia. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan berdiri jalan orang berdosa dan duduk dalam kumpulan pencemooh? Ayat 2 menjelaskan. Tetapi kesukaannya, sesuatu yang disenanginya, maka dilakukan. Yang dilakukan karena disenanginya. Yang disenangi apa? Bukan berjalan menurut nasihat orang fasik, bukan berdiri dalam kumpulan orang berdosa, atau duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jelas firman Tuhan. Kebahagiaan akan menjadi bagian kehidupan kita karena kita melakukan sesuatu hal, Bapak Ibu Saudara. Nah, sesuatu hal itu harus kita sukai. Lah, firman Tuhan mendasarkan, sukailah Taurat Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Menjadi petunjuk dan nasihat kita.
menjadi jalan di mana kita berdiri di dalam kebenaran dan duduk di dalam hadirat Tuhan. Makanya nanti kita akan berbahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan yang pertama, berbahagia itu dampak dari setiap yang kita lakukan. Jelas ayat 1 dan 2 diperbandingkan. Tetapi firman Tuhan menegaskan, ayo sukai firman, ayo sukai Taurat, renungkan siang dan malam, mengerti janjinya, mengerti petunjuknya, mengerti nasihatnya, berdiri dalam kebenaran, duduk di dalam hadirat Tuhan. Lah itulah yang membuat kehidupan kita berbahagia. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, laksanakan, lakukan, sukai firman Tuhan untuk terus kita berjalan di tahun 2024. Yang kedua, kata berhasil Bapak Ibu Saudara begini, ayat 3 perhatikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi segala sesuatu yang dilakukan orang yang suka firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, itu pasti berhasil. Segala sesuatu yang dilakukan berhasil. Pekerjaan berhasil, rumah tangga bahagia, kehidupan anak-anak penuh dengan harapan dan masa depan, kesehatan Bapak Ibu diberkati. Semua hal yang Bapak Ibu harapkan di tahun 2024 dibuat Tuhan berhasil. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ini gambaran orang yang suka firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Gambarannya apa Bapak Ibu Saudara? Digambarkan seperti pohon. Yang penting ada kata ditanam Bapak Ibu Saudara. Ditanam di tepi aliran air. Jadi Bapak Ibu Saudara, di mana kita ditempatkan, di mana kita ditanam, itu mempengaruhi setiap kehidupan kita. Maka ditanam di tepi aliran air. Berarti orang yang suka firman Tuhan merenungkan siang dan malam, dia pohon, tapi tanam, berakar di bawah, di air itu Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan. Terus akhirnya apa? Kalau dia ditanam, maka dia akan menghasilkan buah. Dan tidak layu daunnya, apa saja yang dilakukan pasti berhasil. Mari Bapak Ibu Saudara, ditanam ini penting supaya kita tertanam. Tertanam di mana? Di firman Tuhan. Tertanam di mana? Kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Maka berbahagia dan berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari di tahun 2024 ini lebih sukai firman Tuhan. Jangan nasihat orang fasik. Jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh, berdiri dalam kumpulan orang-orang berdosa. Tapi sukai firman, renungkan firman, siang dan malam. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan memberikan firman-Nya, menguatkan hati kita. Dalam setiap perjalanan yang Bapak Ibu hadapi, ada firman yang terus kita baca, kita renungkan. Kita terus akan berbuah, Bapak Ibu akan tetap semangat, tidak layu, terus akan berhasil. Tantangan masalah ke depan boleh ada. Dan kehidupan di tahun 2024, mungkin orang memprediksi semuanya hal akan buruk. Tetapi percayalah, orang yang suka firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dia berbahagia. Dia berbahagia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Semangat selalu, sukacita selalu, dan apa yang dilakukan pasti berhasil. Doa saya Bapak Ibu Saudara, buat kita semuanya, Bapak Ibu berhasil, berbahagia, dan di tahun 2024 Bapak Ibu semakin diberkati. Demikian renungan singkat buat kita semuanya untuk hari ini. Mari kita berdoa supaya kita suka akan firman Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hidup yang Tuhan beri. Tahun 2023 sudah kami lalui. Kami menginjak tahun 2024. Kami menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, yang memberikan janji dan firman-Nya pasti digenapi. Biar kami menjadi umat-umat yang suka firman-Mu, merenungkan siang dan malam, tidak suka nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan cemooh, tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa, tapi sukanya firman, sehingga berdampak buat kehidupan kami. Kami tertanam, kami berbuah, kami menghasilkan sesuatu yang kami kerjakan, dan dibuat Tuhan berhasil. Memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap kesehatan kami, memberkati setiap keluarga kami, memberkati setiap anak cucu menantu kami. Segala hal yang kami lakukan di tahun 2024, kami percaya dibuat Tuhan berhasil. Sehingga kami berbahagia,
dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.